Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang on page ya. Ini on page ini sudah pernah saya buat di tahun 2021 ya, atau 2020 saya juga sudah membedah tentang apa itu on page dan bagaimana pola kerja on page. Di video kali ini di tahun 2025 kita akan bedah teman-teman, apakah emang berbeda, apa sama. Tonton aja video ini sampai selesai, mudah-mudahan teman-teman nanti akan mendapatkan banyak manfaatnya. Tonton video ini ya sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, masalah on page ya. Saya terus terang ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat video Instagram saya yang cuma 1 menit 2 menit itu. Saya selalu bilang on page ini adalah faktor penentu semuanya. Ya, saya tegaskan teman-teman sekalian, on page ini adalah faktor penentu segalanya di dunia SEO. Maka kalau on page saya cacat, cacatlah semuanya. On page saya cacat itu mempengaruhi semua pola kerja SEO kita. Oke. Nah, on page ini apa Mas Didik? On page ini adalah ya apa-apa yang dibaca oleh Google di dalam konten yang kita bangun agar masuk di posisi yang baik oleh Google. Jadi kalau apa yang dibaca oleh Google itu bermasalah, bermasalahlah semuanya. Itu on page teman-teman sekalian. Tapi apa yang dibaca oleh Google itu bagus secara on page, baguslah semuanya. Nah, on page ini apa Mas Didik? Dan titiknya apa saja yang dibaca oleh Google? Baik, kita akan bedah teman-teman sekalian satu persatu tentang masalah on page ini. Baik, yang pertama yang dibaca oleh Google on page ini, yang dibaca oleh Google yang pertama itu adalah judul ya, H1 kalau istilahnya ya. Maka judul ini penentu semuanya. Kalau judulnya misalnya adalah oleh-oleh Jakarta, berharap keluar di Google oleh-oleh Semarang, kagak mungkin. Itulah kira-kira ya judul. Nanti teman-teman bisa masukkan. Nah, rumus saya judul ini biasanya kata kunci target plus clickbait atau clickbait plus kata kunci target. Contoh, ini judul ya teman-teman sekalian. Misalnya target saya adalah misalnya oleh-oleh khas Malang, itu target saya. Maka saya tulis itu oleh-oleh khas Malang, kata kunci targetnya. Clickbaitnya apa? Bikin kamu nggak mau pulang. Nah, itu clickbait teman-teman. Jadi masukkan kata kunci targetnya, masukkan clickbaitnya, itu judul. Kenapa harus ada clickbait Mas Didik? Nah, ini pernah saya bahas masalah CTR ya. Bagaimana cara meningkatkan CTR? Ya, CTR itu adalah klik pertayangan dikali 100%. Nah, kalau teman-teman sekalian pengen CTR-nya bagus, maka mainkan clickbait di dalam judul. Itu ya, dalam judul. Maka rumus judul selalu saya tegaskan di situ, kata kunci target plus clickbait. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, on page-nya adalah kalau kita lihat kata kunci kita di halaman 1 ada angka di depannya, maka kita harus mengikuti apa yang disuruh oleh Google. Contoh, target saya adalah oleh-oleh khas Malang. Saya lihat di halaman 1 ternyata ada angka di situ 28 oleh-oleh, 30 oleh-oleh, 17 oleh-oleh. Maka kita kalau bikin konten harus pakai angka juga. Nah, contoh saya akan nulis 23 oleh-oleh khas Malang, bikin kamu nggak mau pulang. Saya bikin ada angka di situ, oke? Nah, itu penentu. Itu on page juga Mas Didik, on page juga itu. Yang ketiga, on page-nya adalah kita harus lihat Google maunya apa. Kalau Google di halaman 1 isinya adalah e-commerce, maka kita bertarung dengan e-commerce. Itu on page juga, ya. Produk yang kita upload ya. Kalau di halaman 1 isinya adalah artikel semua dengan kata kunci yang kita targetkan, maka kita harus menggunakan artikel. Itu on page, on page. Kalau semuanya di halaman 1 isinya adalah page, maka kita juga harus menggunakan page teman-teman sekalian. Oke ya? Itu. Yang keempat, ada H2, H3. Masukkan teman-teman sekalian. Kalau saya standarisasi SEO tulisan saya, selalu saya letakkan ada H2 dan H3. H2 itu apa Mas Didik? H2 itu namanya subjudul. Heading 2. H3 itu apa Mas Didik? H3 ada namanya heading 3. Poin-poin penting di dalam artikel. 1 kasih, 2 kasih, 3 kasih. H3. Namun teman-teman tinggal di blog, ya cari di situ ada paragraf H1, H2, H3, klik H3. Setiap ada poin-poin penting itu H3. Yang kelima, tidak duplikat konten, tidak ngambil karya orang lain. Walaupun satu kalimat. On page Mas Didik, on page. Lah terus gimana dong Mas Didik? Ceknya di mana? Ceknya di Small SEO Tools Plagiarism Checker. Kalau bisa beli yang pro, biar supaya kita benar-benar tahu ini duplikat atau tidak. Pengaruh nggak nih Mas Didik? Pengaruh. Rusak di sini, rusak semuanya. Nah, maka kalau nanti teman-teman sekalian sudah ngecek kok ternyata ada, saran saya ganti sampai deduplikatnya 0. Lah kita sampai kapan kita Mas Didik tidak boleh ngambil karya orang lain? Ya nggak sampai kapan nih? Saya bilang seterusnya gitu. Nggak boleh kecuali 3. Dalil agama boleh ya. Kemudian kutipan orang penting boleh. Pak Prabowo mengatakan boleh.
kemudian alamat dan nomor HP, itu boleh teman-teman lakukan duplikat. Selebihnya tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Itu yang keempat ya. Tidak boleh duplikat konten, ambil karya orang lain, walaupun satu kalimat, copy paste tulisan orang lain, copy paste tulisan yang sudah dipublish dan lain sebagainya. Tidak boleh kita ngambil karya orang lain, teman-teman sekalian. Kita harus menghargai setiap tulisan orang lain, tidak boleh kita duplikatkan. Yang keempat. Yang kelima, URL-nya harus mengandung kata kunci target. Tapi kalau kata kunci targetnya kepanjangan gimana? Jangan panjang-panjang berarti. Sesuaikan dengan kata kunci target. Kalau kata kunci targetnya adalah, contoh, cara menanam bawang. Berarti URL-nya cara strip menanam strip bawang. Gitu ya. Oke ya, teman-teman sekalian, itu yang kelima. Yang keenam, masukkan foto. Kenapa? Karena tulisan menggunakan foto secara visual jauh lebih baik. Saya 23 oleh-oleh khas Malang. Masukin lah fotonya. Bakpia misalnya. Bakpia Malang. Masukin foto Malangnya. Ya, kemudian strudel. Ya, masukkan fotonya. Kemudian apel Malang. Masukkan. Ada visualnya. Enak dibaca, orang betah. Kenapa? Karena kalau orang berlama-lama di website kita, akan mempengaruhi on page kita. Kalau orang langsung terbang aja, langsung kabur dari konten yang kita bangun, sangat beresiko untuk ya diprioritaskan Google masuk di posisi yang baik. Itu yang keenam, teman-teman sekalian. Yang ketujuh, mainkan konten yang berkualitas. Gimana tuh konten yang berkualitas, Mas Didik? Konten yang berkualitas itu adalah konten yang bisa berlama-lama orang di sana. Konten kita bagus, kasih informasi yang bagus, orang nge-share konten-konten kita, ya sama lah kayak konten kita YouTube ya, kontennya relate dengan apa yang orang baca, kontennya bagus, tulisannya bagus, dan lain sebagainya. Itu konten berkualitas. Yang kedelapan, ada internal link. Maka konten teman-teman sekalian pastikan tuh setiap ada konten kasih, misalnya saya lagi bahas tentang cara nanam bawang, kemudian bagaimana bawang bisa menghasilkan omset. Bisa, bawang bisa menghasilkan omset. Bagaimana bawang goreng itu bisa jadi tentang bawang, kita kasih internal link semuanya. Internal link itu adalah link yang diberikan kepada website yang sama dengan konten artikel yang berbeda. Itu internal link. Kalau kita istilah kata itu adalah apa namanya? Kalau di YouTube itu ya ada link lagi di sini, teman-teman nanti bisa klik dan lain sebagainya. Oke? Itu dulu teman-teman sekalian ya. Outbound link boleh, ini tidak masalah. Tidak menggunakan outbound link tidak masalah. Yang penting tadi yang saya sampaikan itulah on page teman-teman sekalian di tahun 2025. Coba dipraktekkan, mudah-mudahan ya website teman-teman sekalian bisa melaju kencang lagi secara traffic dan juga secara omset. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.